Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Miskiati, Magister Pendidikan. Saya adalah peneliti dari dosen Akademi Analis Farmasi Makanan Putra Indonesia Malang yang selama ini selalu berkolaborasi dalam penelitian saya dengan Asimas Lawang ini. Penelitian saya dengan PT Agaricus Sidomakmur Sentosa Lawang Malang ini terkait dengan jamur dewa Agaricus blazei muril. Agaricus blazei muril ini merupakan awalnya berasal dari Brasil, juga Jepang, dan ini sudah dibudidayakan pada Asimas ini. Secara morfologi sebetulnya jamur dewa ini seperti jamur tiram, tapi beda jauh. Ini karena memang agak sulit pertumbuhannya. Jadi terdiri dari tudungnya ini memang nggak besar seperti jamur tiram. Jadi tudungnya ini agak melengkung ke dalam begitu dengan lebar 5-7 cm. Kemudian tingginya sekitar 10-15 cm aja. Jadi ini adalah sudah maksimal daripada jamur dewa ini, dan memang ini habitatnya memang harus kondisional sekali. Jadi satu-satunya budidaya di Indonesia ini adalah di Asimas ini yang ada di Lawang, dalam kondisi yang memang betul-betul dikondisikan. Pada siang hari itu sekitar 35 derajat Celcius, kemudian pada malam hari sekitar 20-25 derajat Celcius. Kelembapannya ini sekitar 80% dengan sedikit intensitas sinar matahari. Jadi kalau misalkan ini mataharinya terlalu banyak juga tidak akan tumbuh. Dan biasanya kalau misalkan kita membudidayakan, maksimal di dalam pertumbuhannya itu sekitar bulan Oktober. Itu jumlah maksimal yang memungkinkan budidaya jamur dewa ini semakin banyak. Lah, jamur dewa ini bisa digunakan sebagai obat. Jamur dewa, tadi saya katakan bahwa jamur dewa ini mempunyai khasiat sebagai obat. Dia bisa mempunyai khasiat obat karena di dalam jamur dewa itu mengandung senyawa-senyawa kimia yang sering dikenal dengan metabolit sekunder. Di dalam jamur dewa, selain metabolit sekunder juga ada metabolit primer. Metabolit primer yang ada di dalam jamur dewa itu berupa karbohidrat. Karbohidratnya ini berupa beta glukan. Beta glukan dalam jamur dewa ini secara isomer banyak sekali kandungan-kandungannya. Isomer beta glukan yang ada di dalam jamur dewa itu terdiri dari alfa 14 beta 16 glukan, alfa 16 alfa 14 glukan, beta 16 beta 13 glukan, beta 16 alfa 13 glukan, beta 13 D glukan, dan beta 16 D glukan. Selain isomer glukan tersebut juga ada karbohidrat yang lain, yaitu berupa lektin, riboglukan, glukomanan. Karbohidrat ini bisa berfungsi sebagai obat. Kemudian selain karbohidrat juga ada terpenoid. Terpenoid dalam jamur dewa ini cukup banyak variasinya, baik secara isomer ataupun senyawa yang lain. Penelitian yang sudah dilakukan, yang pernah saya lakukan, isolasi dari jamur dewa ini adalah golongan terpenoid, yaitu ergosterol. Ergosterol yang ada di dalam jamur dewa ini jumlahnya lumayan banyak, dan itu bisa berfungsi atau mempunyai aktivitas pada sel kanker. Selanjutnya ada juga alkaloid. Kalau alkaloid ini memang di dalam tanaman itu jumlahnya tidak banyak, begitu juga di dalam jamur dewa ini.
Alkaloid dalam jamur dewa ini dinamakan agaritin. Ini sudah bisa diisolasi di dalam jamur dewa tersebut. Ini juga memberikan khasiat obat juga. Kemudian fenol dan total fenol ini bisa berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian selain bahan metabolit sekunder di atas, ada juga vitamin dan mineral. Di dalam jamur dewa itu terdapat vitamin, yaitu vitamin C, asam ascorbat, kemudian vitamin E, tocopherol. Ini sangat berperan sekali di dalam antioksidan. Jadi kalau proses antioksidan dalam jamur dewa ini yang berperanan juga salah satunya dari vitamin C dan vitamin E ini. Saya kira dengan konsumsi jamur dewa itu sudah bisa mencukupi vitamin-vitamin yang diperlukan di dalam tubuh, karena memang vitamin di dalam tubuh itu kan tidak perlu banyak, tapi tidak boleh tidak ada, karena metabolisme yang ada di dalam tubuh itu perlu sekali adanya vitamin-vitamin ini yang berfungsi sebagai biokatalisator, sehingga reaksi-reaksi di dalam tubuh itu dapat berlangsung secara cepat dan secara sempurna. Itulah kandungan-kandungan yang ada di dalam jamur dewa. Jadi Tuhan itu menciptakan tanaman, saya yakin bahwa mempunyai fungsi bagi kesehatan manusia. Pengobatan dengan jamur dewa ini itu mengobati bagian-bagian daripada tubuh yang mengalami ketidakseimbangan. Bagaimana bekerjanya kandungan-kandungan ini tergantung dari kondisi tubuh daripada yang mengkonsumsi. Karena banyaknya kandungan-kandungan tersebut, jamur dewa itu mempunyai manfaat juga bermacam-macam. Bisa berfungsi sebagai menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga jamur dewa ini berfungsi sebagai anti tumor, juga pencegahan kanker, anti diabetes, juga berfungsi sebagai antivirus, antioksidan. Jadi di satu sisi karena memang bahan-bahan kimia yang ada di dalam jamur dewa itu relatif banyak, dan kalau kita konsumsi di mana tubuh kita ada sesuatu yang tidak seimbang, maka bahan-bahan kimia yang ada di dalam jamur dewa itu akan menyeimbangkan kondisi yang ada di dalam tubuh. Jamur dewa sebagai imunistimulan ini kan menjaga kekebalan tubuh. Ketika ada benda asing yang masuk, itu sel makrofag akan menyerang benda asing tersebut. Benda asing ini anggap saja satu penyakit, virus misalkan. Virus masuk ke dalam tubuh, maka makrofag ini yang ada di dalam tubuh sebagai sel antibodi itu akan menyerang virus tersebut. Dengan mengkonsumsi jamur dewa, karena tadi mengandung golongan karbohidrat yang terdiri dari beta-glukan, lektin, heteroglukan, siloglukan, ini akan meningkatkan jumlah makrofag yang ada di dalam tubuh untuk menyerang sel benda asing tadi yang berupa penyakit tadi. Kalau sel makrofagnya banyak, benda asingnya yang masuk itu tadi segera diserang oleh makrofag, maka benda asing ini kan juga akan mati, begitu. Jadi dengan adanya jamur dewa itu akan meningkatkan jumlah sel makrofag juga untuk menyerang benda asing yang berupa penyakit tadi. Kita tahu bahwa sel kanker itu mengalami pembelahan sel yang terus-menerus, maksudnya besar-besaran, tanpa adanya satu
satu signal atau tanda untuk menghentikan. Kalau di dalam pembelahan sel normal itu kan ada fase-fasenya, ada fase istirahat, ada fase memperbanyak diri dan sebagainya, seperti itu sampai terbentuknya satu sel baru. Kalau pada sel kanker ini dia selama ada makanan dia akan membelah diri terus menerus sampai makanan itu habis. Itu sifat daripada sel kanker. Ketika tubuh itu ada sel kanker, dia akan mencari makanan yang dia bisa yang ada di dalam tubuh untuk mempertahankan diri supaya dia survive. Makanya ada istilah awam bahwa kankernya sudah menjalar, karena memang kanker ini mempunyai daya bergeraknya itu elastis, cepat. Jadi ketika dia kekurangan makanan di satu tempat, dia akan berpindah ke tempat lain supaya dia dapat makanan untuk memperbanyak diri. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika konsumsi jamur dewa mengenai pada sel kanker yang tertuju sampai di sel target di sel kankernya, itu sel kanker itu akan terhambat dengan cara membunuh dirinya sendiri gitu. Meskipun di situ ada makanan, dia karena ada jamur dewa, dia lebih condong ke jamur dewa, dikira itu adalah makanan dia begitu. Ketika dia memakan jamur dewa itu, dia akan mematikan dirinya sendiri, hancur dengan yang dikatakan kalau orang awam itu apoptosis atau sel bunuh diri gitu. Jadi dengan sel kanker tersebut melakukan bunuh diri terhadap sel dirinya, maka sel kankernya akan terhambat, akan berkurang begitu. Selain sebagai imunostimulan juga untuk anti kanker, juga penelitian saya ini terkait dengan anti diabetes. Pada dosis ekstrak 400 mg bahwa jamur dewa ini bisa menurunkan kadar gula darah mencit menjadi normal gitu. Tapi ada satu kelebihan, ketika kondisi mencit itu normal, dia tidak berfungsi hipoglikemik, tidak menurunkan kadar gula darah. Ini juga penelitian saya pada penelitian yang lain, dalam sesi yang lain, bahwa untuk kondisi normal, mencit normal itu tidak menurunkan kadar gula darah. Selain itu juga berdasarkan kandungan-kandungan jamur dewa ini juga berperanan di dalam peningkatan sekresi insulin yang pertama. Berarti ini untuk kasus-kasus diabetes yang masih belum terlalu parah gitu. Jadi insulinnya masih belum ada masalah. Dengan meningkatkan sekresi insulin, gula darah yang ada di dalam tubuh itu akan dipecah sehingga kadar gula darah di dalam darah juga akan menurun. Ada juga mekanisme yang lain terkait dengan jamur dewa ini. Ada beberapa kasus diabetes yang sudah agak parah gitu, karena insulin ini sudah tidak sensitif gitu ya. Tidak sensitifnya ini, kalau kita bicara kunci dan anak kunci itu klek gitu ya, tapi ketika dia sudah tidak sensitif, kunci dan anak kuncinya itu tidak klek, mencrek gitu, jadi tidak bisa klek. Ini biasanya tidak bisa kleknya itu mungkin ada yang melapisi, atau mungkin daripada sel reseptor yang ada di dalam insulin ini ada perubahan struktur, sehingga pada saat ketemu glukosa itu glukosanya tidak bisa dipecah, sehingga glukosanya akan tetap ada di dalam darah sehingga gulanya tetap akan tinggi. Kalau kondisi seperti ini, jamur dewa itu berperanan, sensitivitas daripada insulin itu akan ditingkatkan. Dalam hal ini, kalau misalkan kita kasarannya, kalau misalkan itu dihambat, penghambatnya itu dihilangkan oleh jamur dewa ini. Dengan dihilangkan oleh jamur dewa ini, sensitivitas daripada insulin itu akan meningkat. Dengan meningkatnya sensitivitas ini, ketika ketemu
glukosa yang ada di dalam darah itu akan dipecah menjadi energi lagi, kadar glukosa darah akan turun seperti itu. Kita bayangkan saja ketika pembuluh darah itu seperti selang air. Selang air itu kalau tidak pernah dibersihkan, itu lumut-lumutnya akan ada di dalam sekitar selang tersebut. Ketika ada lumut-lumut tersebut, otomatis aliran airnya akan semakin kencang. Benar nggak? Seperti itu. Sama dengan pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Pembuluh darah dalam tubuh kita, ketika makanan-makanan yang dimakan itu banyak lemak atau banyak yang mengendap di dalam pembuluh darah, otomatis di dalam pembuluh darah itu akan mengalami proses penciutan karena adanya penebalan dinding tadi itu. Penebalannya dari apa ya? Dari makanan yang banyak lipid dan sebagainya yang menyebabkan pembuluh darah itu akan menebal. Kalau pembuluh darahnya menebal, otomatis salurannya mengecil, tekanannya akan semakin besar. Inilah yang menyebabkan orang akan menjadi hipertensi, tekanannya tinggi karena pembuluh darahnya itu terjadi proses penebalan. Ketika orang mengonsumsi jamur dewa, ini secara ilmiah sudah dibuktikan dia dapat ateroprotektif. Maksudnya begini, melindungi endotel yang ada di dalam pembuluh darah untuk mencegah terjadinya proses pengapuran atau proses tertimbunnya lemak. Jangan diartikan nanti orang yang suka makan aja nanti dengan jamur dewa supaya tidak terjadi proses penimbunan karena endotelnya nanti tidak akan menimbunkan itu. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Jadi ketika kita mengkonsumsi jamur dewa dan ini sudah ada kans untuk terjadinya proses penebalan pada pembuluh darah, ini akan dicegah. Sehingga kalau misalkan ini terjadi proses pencegahan penimbunan lipid yang ada di dalam pembuluh darah, arteriosklerosis tidak akan terbentuk, hipertensi juga tidak akan terbentuk, sehingga mau tidak mau kondisinya akan lebih stabil untuk tensi darah, kemudian pembuluh darahnya juga akan semakin sehat. Ternyata ada penelitian jamur dewa yang terkait dengan COVID-19 ini. Pada penelitian publikasi dari Get Headland pada tahun 2020 ini menyatakan bahwa jamur dewa Agaricus blasemuril ini mampu memberikan sifat antiinflamasi. Ya, sebetulnya untuk terkait dengan antiinflamasi ini juga sudah ada penelitiannya sepertinya. Sebelum Gatland ini juga ada penelitiannya, mungkin targetnya berbeda. Ini justru yang Gatland ini memberikan statement bahwa antiinflamasi yang dilakukan penelitian ini ada kemungkinan cocok untuk pengobatan peradangan paru-paru parah yang disebabkan infeksi COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini kan menyerang saluran pernafasan atas dan bawah, sehingga memang dalam penanganannya ini yang memang agak susah. Ketika sudah terinfeksi paru-parunya, pastinya akan terjadi proses peradangan. Lah, jamur dewa ini bisa mengantisipasi proses peradangan tersebut. Dari beberapa riset saya itu sudah ada produk
yaitu terkait dengan penelitian anti kanker. Ini yang dikombin dengan imunostimulan, yaitu produknya berupa Agaric Jovens. Memang Agaric Jovens ini yang utama memang untuk imunostimulan, tapi dengan kondisi yang sekarang ini imunostimulan sangat diperlukan sekali baik dalam kondisi sehat ataupun sakit. Untuk orang-orang yang sakit seperti kanker, virus, dengan diberikan Joven ini memberikan efek yang signifikan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kemudian selain Agaric Joven juga Agaric Nokols. Kalau Agaric Nokols ini terkait dengan anti kolesterol. Jadi untuk memperbaiki arteriosklerosis yang terjadi di dalam tubuh. Jadi sebetulnya keinginan saya dari dulu, semoga aja ini terwujud. Saya ingin jamu bahan alam itu sebagai bahan pengobatan utama, bukan sebagai alternatif. Cuman kepercayaan bangsa kita itu masih belum besar. Itu mimpi besar saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, barokah untuk jenengan, barokah untuk saya, barokah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.